Salam sejahtera saudara-saudara. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Pembasuhan kaki kalau di dalam bahasa Inggris mondi itu dari bahasa Latin mendicere, yang bisa berarti memohon atau mengemis. Itu kalau dalam bentuk kata kerja. Kalau dalam bentuk kata benda, ia menunjuk kepada keranjang yang dipakai oleh pengemis untuk melakukan pengemisan atau untuk meminta-minta. Paling tidak ada 3 hal yang kita maknai dalam kondisi seperti itu, kondisi memohon atau seperti pengemis. Yang pertama, pembasuhan kaki ini menunjukkan makna tentang cinta tak terbatas, unlimited love. Ya. Yesus menunjukkan betapa cintanya itu benar-benar tak terbatas. Kita tahu bersama bahwa di dalam ayat 1 dan 2 dari Yohanes 13 berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Unlimited love dinyatakan oleh Yesus melalui pembasuhan ini, ya, dinyatakan kepada semua murid. Padahal Yesus sebenarnya tahu, ya, bahwa tidak semua murid-muridnya ini baik. Yudas Iskariot sangat buruk. Pernah Yudas Iskariot menegur Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kalau di dalam Yohanes 12 ayat 5, Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wah, sepertinya Yudas itu pahlawan bagi orang-orang miskin, ya, sepertinya. Dan karena itu Yohanes sang penginjil di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dalam Alkitab bahasa Toraja tobokuan. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas Iskariot itu selalu mencuri, ya, uang kas yang dipegangnya? Pasti Yesus tahu. Pasti Yesus tahu keburukannya. Tetapi itu tidak membatasi Yesus untuk mengasihi sampai kepada kesudahan dalam hal termasuk pembasuhan kaki. Lalu kemudian puncak dari keburukan si Yudas Iskariot ini dalam Matius 26 ayat 15 berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan diam-diam pergi menjual Yesus 30 keping perak. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Dia pasti juga mengetahuinya. Tetapi keburukan-keburukan dari Yudas Iskariot tidak menghentikan Yesus untuk tetap melakukan pengasihan yang sejati tanpa batas, unlimited love kepada para murid-muridnya. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, model unlimited love, cinta tak terbatas, menjadi model bagi kita untuk saling mengasihi. Keburukan Yudas Iskariot, keburukan sesama kita, bahkan keburukan kita sendiri, tidak membatasi kasih Tuhan. Tuhan tahu betapa buruknya Yudas Iskariot, dan Tuhan tahu betapa buruknya saya dan juga sesama yang lain. Tetapi Tuhan tetap setia menyatakan cintanya yang unlimited itu, cintanya yang tak terbatas itu, sampai kepada kesudahan. Kasih terus dinyatakan tanpa batas sampai tiba kesudahan kita di dunia ini. Itu panggilan dari setiap orang yang menghayati akan penghayatan pembasuhan kaki. Yang kedua, pada zaman Yesus, membasuh kaki itu membutuhkan kerendahan diri, ya, merendahkan diri. Itu yang kedua. Nah, ini
membasuh kaki pada saat itu adalah tugas para budak. Tugas para muda ini diperankan sekarang oleh Yesus. Karena itu si Petrus, salah satu murid Yesus, itu merasa tidak enak ya, merasa gelisah, riskan atau merasa risih ya. Kok guru, kok Tuhan membasuh kakiku? Itu kan peran para hamba, peran para budak. Aduh janganlah, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 6, Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dan Yesus pun tanpa gelisah, tanpa jaga gengsi, tanpa jaga wibawa, tanpa merasa harga dirinya menjadi rendah, tetap melakukan peran hamba untuk mencuci kaki itu. Yesus tahu para murid ingin menjadi yang terutama dan yang terbesar di antara mereka. Keinginan para murid ini bisa menghancurkan kebersamaan mereka, dan juga persekutuan itu akan kehilangan misi yang sesungguhnya. Nah, saudara, merendahkan diri memang tidak mudah. Perasaan direndahkan, dipandang sebelah mata, tidak dihargai, dipermalukan, menandakan bahwa sulit sekali untuk merendahkan diri sebagai budak. Keluarga dan persekutuan yang sehat senantiasa merendahkan diri. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama, segambar dengan Allah sendiri yang menciptakan. Kita semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama, sama-sama terhormat. Merendahkan diri merupakan sikap menghormati sesama, menghormati ciptaan Tuhan. Sekaligus juga itu menjadi tanda kita menghormati Sang Pencipta. Yang ketiga, keteladanan melayani. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Keteladanan melayani dipraktikkan Yesus. Sekalipun Yesus dipanggil Tuhan dan Guru, tapi ia mau tertunduk membasuh kaki para murid-muridnya. Pelayanan yang dijalankan dalam keangkuhan, saudara-saudara, itu tidak sejalan dengan keteladanan Yesus. Mau melayani yang lain, bukan hanya mau dilayani, merupakan panggilan para murid. Kita semua yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Tuhan. Tuhan ingin kita saling melayani, saling membantu, saling mendoakan, sesuai dengan keteladanan yang sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus melalui pembasuhan kaki. Saudara-saudara, pembasuhan kaki dilakukan supaya saya, gereja-gereja Tuhan, senantiasa kuat dalam hal menyatakan cinta kasih tak terbatas, unlimited love, supaya senantiasa mau merendahkan diri, yang kedua. Dan yang ketiga, supaya dalam pelayanan-pelayanan ada pelayanan yang dilakukan seturut dengan teladan Kristus, dilakukan bukan di dalam suatu kelebihan, suatu keangkuhan, suatu perkara untuk mencari puji-pujian, tidak. Tetapi yang dilakukan sungguh seperti seorang hamba, seorang budak yang memang sudah sepantasnya melakukan tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.